Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar yaitu SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum sebelum Islam ya masuk ke Indonesia. Nah, yaitu bab pertama tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, dalam pertemuan ini sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita akan belajar SKI, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di sini kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, ya, dapat kita lihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik. Nah, kondisi sosial budaya. Nah, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni atau budaya, kemudian bahasa yang beragam. Nah, berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Kemudian kondisi agama atau kepercayaan. Nah, masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Nah, mereka di sini sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian ada yang menganut kepercayaan Kapitaya. Nah, kemudian kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia juga sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya yaitu mereka ada yang berdagang, kemudian ada yang bercocok tanam atau bertani, serta ada juga sebagai nelayan ya bagi mereka yang dekat rumahnya dengan lautan atau pesisir. Kemudian kondisi sosial politik. Nah, sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, nah, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Nah, jadi kerajaannya di sini ya, mereka karena rajanya di sini masa kejayaan Sriwijaya itu. Nah, mereka melihat kalau pemimpinnya beragama mengikuti agama Islam, maka penduduknya pun ikut agama Islam. Nah, kemudian kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia itu memiliki suku bangsa yang beragam. Nah, keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mengalami berbagai daerah terbesar dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Nah, secara umum agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa jalur ya, jalur utama, yaitu pertama perdagangan, kemudian melalui perkawinan. Nah, ketiga melalui pendidikan, kemudian yang keempat melalui seni budaya, keenam tasawuf, kelima tasawuf, enam melalui politik. Nah, adapun teori masuknya Islam ke Indonesia, nah ada yang namanya teori Makkah. Nah, teori Makkah ini merupakan teori yang baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Nah, teori Mekah ini mengemukakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijrah atau pada abad ke-7 Masehi. Nah, adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia itu berasal dari bangsa Arab, terutama mereka dari Mesir, ya. Kemudian teori Persia. Nah, teori Persia berpendapat bahwa Islam ya masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. Nah, sekarang menjadi negara Iran ya, Persia. Nah, kemudian teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat itu dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, teori ini didirikan
didasari pada kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Timur Tengah, Eropa, ya. Kemudian teori Cina. Nah, ahli sejarah ya mendukung teori di antara lain Profesor Slamet Muljana. Nah, di sini beliau mengemukakan kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia berdasarkan sumber dari kronik atau kelenteng, ya, kelenteng yang ada. Nah, kemudian adapun di situ yang keempat di sini adalah corak keislaman Indonesia. Nah, corak keislaman Indonesia di sini yaitu politik, dari segi politik. Nah, seiring perkembangan Islam di Indonesia, ajaran Islam itu mewarnai corak politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian dari seni dan budaya. Nah, tidak lepas ya pengaruh dari nilai ajaran Islam. Seni bukanlah suatu yang diharamkan dalam Islam. Nah, dengan seni kehidupan manusia itu lebih indah ya, lebih indah dan nyaman untuk dinikmati. Kemudian dari pendidikan. Nah, pendidikan untuk menganalisis masuknya pendidikan Islam di Indonesia, maka sangat tepat kiranya di sini untuk menelusuri proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, kemudian dari perekonomian. Perekonomian di sini sebagai salah satu pilar tegaknya sebuah peradaban, ya, sedikit banyaknya di sini dapat mendapat corak keislaman. Nah, nilai-nilai dari ajaran Islam ini tepatnya dalam memberi setiap musim, ya, apapun profesinya. Nah, di sini ada tugas ya untuk kalian. Ada di sini refleksiku ya. Nah, setelah kalian mempelajari materi, nah di sini jawablah pertanyaan. Nah, ada 1 sampai 5 pertanyaannya ya. Di sini nanti kalian jawab dan jawabannya kirim ke WA Ibu. Nah, mungkin hanya ini ya yang dapat Ibu sampaikan dalam materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi selamat belajar untuk anak-anakku semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.